Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk poin B, yaitu di halaman 46 nomor 1 sampai 10. Kemudian kita pertama ini adalah ke nomor 1, yaitu untuk nomor 1 ini soalnya kurang, nggak ada gambarnya, jadi kita nggak bisa selesaikan. Untuk nomor 1 ini adalah kita bisa lewati dulu ya. Kita lewati dulu. Kemudian berikutnya adalah ke nomor 2. Pada luas juring lingkaran yang berjari-jari 10 cm dan sudut pusatnya 60 derajat adalah luas juring lingkaran. Jadi ini mencari luas juring. Ingat, luas juring ini bagian dari luasnya lingkaran. Jadi yang rumus yang digunakan itu adalah sudut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan luas lingkaran. Sudutnya di sini adalah dia 60 derajat dibagi dengan 360. Kemudian untuk luas lingkaran kita pakai rumus pi r kuadrat. Pi-nya ini adalah kita gunakan 3,14 karena R-nya ini adalah 10 ya. 10 kali 10 seperti ini. Ini 00 coret, 6 sama 36 jadi 1 sama 6. Kemudian berikutnya ini adalah kita dapatkan yang 3,14 kali 10 kali 10 ini adalah 314 per 6. Jadi hasilnya 314 per 6 ini adalah kurang lebih 52,33 cm persegi ya, karena ini adalah luas. Kemudian berikutnya ke nomor 3. Untuk nomor 3 sendiri ini soalnya luas lingkaran yang memiliki keliling. Jadi dia sudah punya keliling 31,4, kemudian kita mencari luas. Untuk nomor 3, kelilingnya ini adalah 31,4. Keliling ini rumusnya adalah 2 PR. Dan keliling ini kita ganti dengan 31,4 sama dengan 2 PR ya. 2 pi R. Maka untuk mencari R kita gunakan 31,4 per 2 pi. Yang 31,4 bagi 2 itu adalah jawabannya 15,7 pi. 15,7 per pi. Gitu. Jadi ini berbentuk pi dulu aja nggak apa-apa. Kemudian berikutnya kita mencari luas. Untuk mencari luas itu menggunakan rumus pi r kuadrat. Pi adalah kita tuliskan pi, kemudian R-nya adalah 15,7 ya, 15,7 per pi dikalikan dengan 15,7 per pi. Jadi ini pi-nya kita coret sehingga di sini didapatkan 15,7 kali 15,7. Ini saya tulis apa adanya seperti ini. Dibagi dengan pi, pi-nya ini adalah 3,14. Kemudian untuk 15,7 kalau dibagi dengan 3,14 ini 5. Ini adalah 5. Kemudian tinggal 5 kali 15,7 ini jawabannya 78,5 cm. Karena ini kita luas berarti pangkat 2 ya. 78,5 cm pangkat 2 untuk nomor 3. Berikutnya untuk nomor 4. Untuk nomor 4, keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 10,5 cm, ini pi yang dipakai adalah 22 per 7, kita disuruh mencari keliling. Keliling itu rumusnya adalah 2 pi R. Nah, 2 kemudian pi-nya yang dipakai 22 per 7, terus kemudian jari-jarinya adalah 10,5. 10,5 bisa kita rubah menjadi 21 per 2. Karena nilai 21 per 2 itu 10,5 kayak gitu. Nah, ini 21 kita coret dengan 7 yaitu dapatnya 3. Kemudian 2 ini dengan 2 sehingga tinggal 22 kali 3 yaitu 66. Satuannya adalah cm tanpa pangkat karena ini adalah keliling. Terus kemudian berikutnya untuk nomor 5. Untuk nomor 5, 2 buah lingkaran berjari-jari sama yaitu 10 cm. Jadi di sini ada lingkaran, dia jari-jarinya sama 10 cm bersinggungan di luar. Panjang sabuk lilitan yang menghubungkan 2 lingkaran adalah. Jadi ini ada 2 lingkaran, kalau saya gambarkan itu seperti ini gambarannya. Ini lingkaran, ini lingkaran. Jadi dia mepet seperti ini kita anggap sama ya. Ini adalah pusatnya, ini juga pusatnya. Jadi ini ke sini, ini adalah jari-jarinya 10, kemudian dilanjutkan sini ke sini adalah 10. Nah, ini ada jari-jari seperti ini, kemudian ini, nah ininya dinamakan garis singgungnya.
Yang luar ini tak kasih L aja lambangnya. Berarti untuk panjang L ini kan sama dengan jari-jari ini. Jari-jari dikalikan 2. Berarti untuk panjang L itu 2 kali 10 yaitu 20 cm. Sudah selesai untuk nomor 5 seperti itu. Kemudian nomor 6. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 28 meter jika taman tersebut akan ditanami rumput dengan harga rumputnya itu harganya 2.000 per meter. Biaya yang tambahi ya di modul kalian yaitu per meter persegi. Jadi per meter perseginya itu 2.000 persegi berarti meter pangkat 2 ya. 2.000 biaya yang diperlukan untuk pembelian rumput. Jadi kita akan menghitung luasnya, luas dari taman tersebut terlebih dahulu. Ini adalah nomor 6. Jadi untuk menghitung luas itu adalah menggunakan rumus pi r kuadrat, maka pi-nya yang digunakan ini adalah 22 per 7, kemudian jari-jarinya ini adalah 14 ya kan. 14 kali 14 kali jari-jarinya adalah 28. Maka di sini 14 bagi 7 ini adalah dapatnya 2. Terus kemudian kita hitung yaitu 22 kali 2 itu adalah 44, kemudian 44 dikalikan 14 Maaf, ini saya ulangi lagi. Pi-nya adalah 22 per 7, R-nya adalah 14 sama 14 karena diameternya kan 28, berarti R-nya itu 14. Ya, yang 14 yang satu ini kita coret-coret sehingga 14 bagi 7 dapat 2. Kemudian tinggal 22 kali 2 kali 14. Ini kita dapatkan 44 kali 14. 44 kali 14 ini hasilnya adalah 616. Ya, 616 meter persegi untuk nomor 6. 616 meter persegi ini, kemudian per meternya kan 2.000, berarti kita hitung biayanya untuk membeli rumput itu, yaitu caranya adalah 616 ini kita kalikan dengan 2.000, yaitu didapatkan 1.232.000. 1.232.000 untuk membeli rumput ini butuh uang 1.232.000. Kemudian ke nomor 7. Volume sebuah kubus 4.096 liter panjang rusuknya. Jadi ini kita ditanya rusuknya. Liter ini kalau kita rubah ini dia sama dengan desimeter pangkat 3 ya. Nomor 7. Volumenya adalah 4.096 liter bisa kita samakan dengan 4.096 desimeter pangkat 3. Maka untuk mencari volume itu menggunakan rumus S pangkat 3. Volumenya sendiri adalah 4.096, ini adalah S pangkat 3, maka nilai dari S adalah akar dari 4.096. Kita cari berapa kali berapa yang menghasilkan 4.096, ini didapatkan 16. Atau 16 pangkat 3 ini hasilnya adalah 4.096. Jadi panjang rusuknya atau panjang sisinya ini adalah 16 desimeter. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 8. Banyaknya diagonal ruang pada sebuah balok. Jadi diagonal ruangnya ini ada 4. Jadi kalau saya gambarkan sebuah kubus. Nah, ini diagonal ruangnya. Ini adalah misalnya A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, ya. Maka di sini A ke G, kemudian B-nya ke H, C-nya ke E, dan D-nya ke F. Itu adalah diagonal ruang. Jadi ada 4 diagonal ruang yang terjadi untuk kubus. Kemudian nomor 9. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi itu 6, 8, 10, berarti 10-nya sebagai sisi miringnya. Tinggi prismanya 12, luas permukaan prisma. Jadi untuk nomor 9, luas permukaan prisma kita gunakan rumus luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi.
Nah, luas alasnya ini berbentuk segitiga, yaitu kita gunakan rumus setengah dikalikan ini yang saling tegak lurus adalah 6 sama 8 ya untuk sisi untuk alasnya, karena 10 ini sisi miring. Jadi yang 6 sama 8 ini kan saling tegak lurus. 6 kali 8 ditambah dengan keliling alas. Keliling alas kita jumlahkan 6, 8, 10 ini, yaitu 10 tambah 6 tambah 8 kita dapatkan 24. Kemudian untuk tinggi prismanya, tinggi prisma, oh maaf, ini ternyata prisma, kalau prisma ini kita tambahi dengan 2 kali luas alas, jadi alasnya ini dikalikan dengan 2, jadi ini ada 2 ya, 2 tapi bisa dicoret dengan 2, sehingga 6 kali 8 ini bukan 24 tetapi 48. Nanti hitungnya nanti. Ini 2 kali setengah kali 6 kali 8. Yang 2 sama 2 ini dicoret. Kemudian ditambahkan dengan keliling alas. Keliling alasnya itu adalah 24. Kemudian untuk tinggi prismanya sendiri itu adalah 12. Sehingga di sini ini adalah 48 ditambah dengan 24 kali 12 ini dapatnya 288. Kalau kita jumlahkan 8 tambah 8 16. Kemudian masih 1, 8 tambah 4, 12, tambah 1 itu 13. Kemudian 3, jadi 336 cm persegi untuk jawaban yang nomor 9. Lanjut ke nomor 10, yaitu nomor terakhir yang saya bahas. Nomor 10. Alas suatu limas berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 14 dan lebarnya 8 cm. Jika tinggi limas 18 cm volumenya. Volume itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi limas. Karena ini limas berarti ditambahi dengan sepertiga. Luas alasnya, luas alas ini berbentuk persegi panjang, berarti itu panjang sama lebarnya 14 sama 8. 14 kali 8, terus tinggi limasnya adalah 18. Kemudian dikalikan dengan sepertiga. Ini yang 18 kita coret dapat 6 ya. 14 kali 8 kali 6 ini 14 kali 8 kali 6 nya 48. Maka 14 kali 48 ini adalah 672 cm pangkat 3. Karena ini adalah mencari volume. Jadi jawabannya 672 cm pangkat 3. Jadi itu soal-soal yang saya bahas bisa kalian simak dengan baik, bisa untuk belajar di rumah sebagai persiapan PTS kalian. Kemudian untuk yang poin C silakan nanti di malam sebelum PTS nanti bisa kalian kerjakan sebagai latihan kalian. Kemudian nanti kisi-kisi saya share pada hari sebelum adanya PTS, nanti saya akan share kisi-kisinya ya, seperti itu. Oke, selamat belajar. Jika ada pertanyaan, Bu Alif tetap akan membuka pertanyaan yang kalian tanyakan melalui Japri WA. Seperti itu, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sukses untuk PTS-nya. Semoga mendapat ilmu yang terbaik. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku, semoga sukses.